Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri. Kisah ini adalah kisah nyata yang disampaikan oleh seorang ibu yang namanya disembunyikan. Kisah ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Santet Kiriman Istri Muda Suamiku. Belum seminggu setelah aku mendatangi Sinta, istri muda suamiku, tiba-tiba kurasakan sekujur tubuhku terasa gatal-gatal. Setelah itu dada dan beberapa bagian tubuhku ditumbuhi sisik seperti sisik ular sanca. Semula aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Kita mulai awal ceritanya. Aku yakin tidak ada satupun istri di dunia ini yang berangan untuk bermadu. Jangankan merencanakan bermimpi pun kalau bisa ditolak. Karena apa? Karena betapa pahit dan pedihnya hidup seorang istri bila suami menikah lagi. Aku pun satu di antara ratusan. Justru istri-istri di dunia ini takut sekali akan kata-kata bermadu. Ketika aku baru menikah dengan Mas Agus, sebutlah begitu. Aku wanti-wanti betul minta pada Mas Agus agar tidak menikah lagi. Mas, habis sholat aku selalu minta kepada Allah agar Mas tidak menikah lagi. Bahkan aku minta pada Tuhan, jika terpaksa harus memilih, mau hidup sederhana tanpa madu atau hidup kaya raya tapi bermadu, aku memilih hidup sederhana tapi tanpa madu. Artinya, walau hidup kita secara ekonomi pas-pasan, tapi kita bahagia sampai mati. Kataku pada Mas Agus. Karena dianggapnya lucu, Mas Agus tertawa terpingkal-pingkal. Dia menganggap doaku itu naif dan kekanak-kanakan sekali. Mestinya kamu berdoa supaya kita bahagia sekeluarga sampai mati dengan kekayaan yang membuat kita hidup layak dan dihargai orang. Sebab kita hidup ini akan dihargai dan disanjung bila mampu mempunyai banyak uang. Kilahnya sambil terkekeh. Jujur saja, aku ini adalah istri tradisional. Maksudnya aku bukan seorang wanita pekerja, woman karir atau woman lives oriented seperti Desi, teman SMA ku. Desi adalah wanita yang berkarir bagus di perusahaan asing bergaji 10 juta per bulan. Jauh lebih besar gajinya dibanding suaminya. Miss, kenapa kamu takut sih kalau kelak suamimu berkhianat dan menikah lagi? Kamu jangan takut begitu, kamu harus kuat dan bisa menantang suamimu. Bilang pada suamimu, Mas, jika Mas kawin lagi saya minta cerai dan saya pun akan menikah lagi. Ingat Miss, ancaman seperti itu justru membuat suamimu takut dan dia tidak akan main-main dengan perempuan lain. Papar Desi suatu ketika. Aku cuma bisa mengangguk mendengar saran Desi itu. Aku berlagak mengerti dan akan menuruti nasihatnya itu. Padahal aku cuma berbasa basi. Sebab jangankan menantang Mas Agus dengan kata-kata seperti itu. Menatap matanya saja bila lagi bicara serius aku tidak berani. Hidupku memang total tergantung pada Mas Agus. Seluruh kebutuhan hidup kami Mas Agus yang menanggung. Aku tak punya keterampilan apa-apa yang bisa diandalkan untuk berperan serta menciptakan asap dapur.
Aku takut sekali Mas Agus akan berbalik menantang dan benar-benar menceraikanku. Duh Gusti, akan kemana aku apabila orang tuaku tidak mampu? Pikirku, bila dicerai Mas Agus, aku bukan saja akan kesulitan mencari makan, tapi juga akan menderita malu kepanjangan sebagai seorang janda. Dan aku tidak akan mau menjadi janda cerai kecuali bila Tuhan mentakdirkan lain. Bila ditinggal mati suami, lain soal. 5 tahun usia perkawinanku dengan Mas Agus, aku mempunyai 4 anak. Setiap tahun aku melahirkan 1 anak. Anakku ditakdirkan Tuhan seperti berpasangan, 2 laki-laki dan 2 wanita. Alhamdulillah hingga 5 tahun umur perkawinan kami sangat bahagia. Doaku seperti didengar Allah saat aku baru menikah dulu. Mas Agus setia padaku, sayang istri, sayang anak, walau penghasilannya terbatas. Tapi Mas Agus selalu memanfaatkan hari Minggu, hari liburnya untuk pergi ke suatu tempat-tempat rekreasi di Jakarta ini. Kalau tidak ke Taman Mini, kami ke Ancol, Dunia Fantasi, dan Kebun Binatang Ragunan. Sesekali Mas Agus pinjam mobil kantor mengajak aku dan anak-anak ke Puncak, Taman Safari, dan Anyer. Hal yang paling sulit kami lupakan adalah saat ambil cuti panjang. Mas Agus mengajak kami sekeluarga melancong ke Bali dan Lombok. Kami pergi ke Kuta, Tabanan, Senggigi, dan Gali Terawang. Banyak tempat-tempat yang indah begitu membahagiakan aku dan anak-anak. Aku benar-benar tersanjung. Memasuki usia perkawinan ke-6, karir Mas Agus menanjak cepat. Karena prestasi dan kondit kerja yang bagus, Mas Agus diangkat jadi salah seorang direktur. Gajinya di perusahaan bidang pertambangan itu melonjak cepat, dari 2 juta hingga menjadi 10 juta. Tapi karir naik ternyata resikonya juga naik. Mas Agus jadi jarang sibuk hingga sering pulang larut malam. Tapi aku tak pernah mempermasalahkan keterlambatannya pulang itu. Karena dia selalu menelpon ke rumah bila ada keperluan hingga tidak bisa pulang tepat waktu. Mas Agus bilang bahwa dia harus selalu bertemu relasi perusahaan, membuat entertain di restoran, hotel-hotel berbintang, dan kafe-kafe ternama di ibu kota. Karena jabatannya itu pula hari Minggu yang biasa dimanfaatkannya untuk pergi bersama anak-anak mulai dikurangi. Kalau tadinya setiap minggu, belakangan jadi 1 bulan 1 kali. Anak-anak mulai cerewet tentang waktu bapaknya itu. Tapi aku berusaha meredam agar hal itu tidak menjadi friksi yang buruk bagi kami. Ingat, rasa sayang papa pada kita bukan berkurang dengan kurangnya waktu untuk kita. Dengan jabatan sebagai direktur, urusan papa begitu banyak dan menyita perhatiannya. Papa sebenarnya tidak mau seperti itu. Dia juga capek menghadapi ragam persoalan kantor yang begitu berat. Tapi karena resiko suatu jabatan dan tanggung jawab, papa harus menghadapi semua itu. Bujukku di hadapan anak-anak. Mereka memahami permintaanku dan tidak menjadikan hal itu menjadi suatu persoalan yang berarti. Bagai hantaman petir di siang bolong suatu hari, secara tidak sengaja aku menemukan foto dan alamat seorang wanita cantik di tas kantor suamiku. Jantungku berdetak kencang dan aku nyaris jatuh karena kaget. Tapi aku mesti sabar dan tidak boleh gegabah menghadapi kenyataan itu. Pikirku bila aku marah-marah pada Mas Agus, bisa salah dan berakibat buruk bagi kami. Ya, kalau perempuan itu ada main dengannya. Jika tidak, bagaimana? Maka itu dengan cara bercanda aku berusaha bisa-bisa menutupi perasaanku, menanyakan tentang foto itu pada Mas Agus.
Begitu hal itu kukatakan, anehnya Mas Agus gugup dan nampak ketakutan. Lalu dia berusaha menahan diri lalu berkata bohong padaku. Di perempuan itu adalah relasi bisnis. Dia memasukkan proposal sebagai pemasok bahan baku pertambangan pada perusahaanku. Katanya ringan. Setelah memberikan keterangan itu, seperti biasa Mas Agus mencium keningku lalu pergi ke kantor. Karena penasaran, aku berkonsultasi dengan Desi, sahabatku yang kaya raya itu. Desi bilang, aku harus mengecek alamat dan menemui perempuan itu. Kamu harus temui perempuan itu, ajak ngomong dia baik-baik. Jika memang dia relasi bisnis seperti yang dikatakan suamimu, kamu minta maaf dan memintalah dia merahasiakan pertemuan itu. Tapi jika dia ternyata benar-benar ada hubungan, mintalah dengan hormat sama dia supaya dia meninggalkan suamimu. Karena suamimu telah beristri dan punya 4 orang anak. Saran Desi. Kawanku ini memang pintar dan cekatan. Apa yang dikatakannya benar sekali. Sebab jika aku tidak bertemu perempuan itu, selamanya aku akan jadi penasaran. Selamanya aku akan jadi sulit tidur. Dengan begitu aku akan menderita. Aku pergi ke alamat ucata dari foto itu. Di sebuah daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat. Pikirku jika dia benar-benar wanita karir, pastilah dia tidak ada di tempat. Dan aku bisa mengorek keterangan dari keluarga, pembantu atau siapa saja di rumah itu tentang siapa wanita itu. Astagfirullahaladzim, betapa kagetnya aku begitu sampai di alamat yang dimaksud. Aku melihat kamar kos-kosan yang cukup mewah ber-AC dari perempuan-perempuan cantik, putih-putih dan seksi. Ada beberapa wanita yang sedang jajan kue dari seorang penjajah perempuan. Mereka rata-rata berpakaian seronok, singlet, celana super mini dan tanpa BH. Ketika aku bertanya nama Sinta, seorang wanita cantik menunjuk wanita cantik lainnya. Itu dia, kata seorang perempuan itu. Begitu bertemu aku jadi gugup. Wanita itu memang cantik, kulit putih, rambut, skop, seksi dan tinggi sekali. Aku yang bertubuh hanya 156 cm, jadi kelihatan cebol berdiri dekat dia. Ada apa, Bu? Tanya gadis itu penuh selidik. Ketika aku katakan bahwa aku perlu sedikit, dia lalu mengajak aku masuk ke kamarnya. Kamarnya itu ditata begitu indah dengan perangkat sound system, foto-foto besar, potret dirinya dan boneka-boneka yang cantik. Perempuan itu kurang ramah menyambutku. Jangankan menawarin aku minum, yang saat itu betul-betul haus. Bahkan dia juga tidak mempersilahkan aku duduk. Aku dibiarkannya berdiri sendiri di balik pintu. Katakanlah apa maksud Anda menemui saya. Kata keras sepertinya ia sudah menerka siapa aku. Tubuhku menggigil dan jantungku serasa mau copot. Sebelum habis aku mengungkap permasalahanku, wanita bernama Sinta itu menghardik. Ya, aku adalah Sinta Piranha, istri Agus Waluyo. Mau apa? Tintanya. Istri? Kapan Anda kawin dengan Agus? Dan mana buktinya kalau kalian menikah? Akulah istri sah Agus Waluyo. Kami menikah resmi dan sudah punya 4 anak. Tolong tinggalkan Agus sebelum saya mengadukan Anda ke polisi, kataku. Sangat emosi. Mataku sudah gelap dan aku tidak pernah mengalami hal itu seumur hidup. Perempuan itu menghambur ke lemari dan mengambil surat nikah dan menunjukkan surat itu padaku. Lihat ini, surat nikah sah dan aku tidak lain adalah istri resmi Agus Waluyo. Anda bodoh sekali.
Apa dasar hukumnya Anda melaporkan saya ke polisi? Pantas saja Agus mengaku bosan pada Anda. Karena Anda sangat bodoh dan tidak mampu mengimbangi suami yang begitu pintar dan kedudukan tinggi. Katanya bersungut-sungut. Memang aku melihat foto suamiku bersama fotonya di surat nikah yang berkulit hijau dari kantor urusan agama. Aku tak ingat apa-apa lagi karena emosi yang begitu tinggi. Mungkin aku pingsan atau mati, aku tidak tahu. Sadar-sadar aku sudah berada di rumah sakit dikelilingi oleh 4 anakku yang sedang menangis. Sementara suamiku tak tahu di mana. Kata Ningsih, anakku tertua, bahwa aku sudah sehari semalam di rumah sakit karena koma. Sedang Mas Agus katanya di luar kota dan akan segera datang ke rumah sakit. Desi tak lama setelah itu datang memelukku, menghibur dan memberi uang untuk anak-anak. Kamu jangan mikir apa-apa dulu. Semua biaya rumah sakit ini aku yang tanggung nanti. Lupakan suamimu, lupakan kejadian itu, katanya. Setelah mendengar jeritan hatiku dalam tangis yang menyendat. Setelah 4 hari di rumah sakit, aku diperbolehkan dokter pulang ke rumah. Biaya rumah sakit ditanggung Desi dan suami tidak datang ke rumah sakit. Juga tidak pulang ke rumah. Aku mendengar kabar bahwa dia bersama istri mudanya tinggal di suatu tempat di Bogor. Setiap pulang kerja, Desi mampir ke rumah. Bahkan dia beberapa kali tidur bersamaku. Hal itu bisa saja dilakukan oleh Desi karena dia telah bercerai dengan suaminya dan tanpa anak. Seminggu setelah di rumah, aku agak sehat. Tubuhku yang letih dan lemah mulai kuat. Tapi aneh, bagian dada dan tanganku gatal-gatal. Sepanjang malam aku menggaruknya dan mengolesinya dengan obat gosok. Gatal-gatal itu kurasakan sampai beberapa hari lamanya. Sampai suatu ketika terperanjatlah aku. Saat aku bangun pagi-pagi akan sembahyang subuh, kulihat dada dan tanganku bersisik. Sisik itu persis seperti sisik ular sanca. Bila dikorek, yang keluar pasir. Untuk kesekian kalinya aku kaget dan shock. Aku merasakan tidak kuat lagi menghadapi cobaan yang begitu berat. Untuk tidak membuat anakku ikut menderita, aku merahasiakan penyakit anehku pada anak-anak. Tak seorang pun anakku kuberitahu hal itu. Hanya Desi yang kuberitahu dan dia pun sangat terkejut dan ikut shock. Tapi dengan ketenangan jiwanya sebagai wanita perkasa, aku dibawa dengan mobilnya ke Cempaka Putih, Jakarta, menemui seorang haji yang tersohor sebagai penyembuh penyakit aneh. Pak Haji yang sering disebut sebagai Mukasyafah itu bilang bahwa aku disantet dengan santet sisik ular. Santet itu tidak membunuh, tapi mempermalukanku. Setelah dideteksi secara supranatural oleh Pak Haji, dapatlah diketahui bahwa orang yang membuat santet itu adalah dukun suruhan Sinta, istri muda Mas Agus suamiku itu. Selain sisik ular, aku juga dibuat sakit yang lain seperti jantung, amandel, ginjal, dan paru-paru. Setelah beberapa kali aku datang, alhamdulillah, sisik ular dan bibit-bibit penyakit lain pun hilang. Pak Haji secara intensif menebak maksud jahat itu dan hasil membentengiku agar aku tidak terserang upaya jahat secara mistik itu. Selain sembuh total, suamiku pun sadar diri. Secara resmi, Mas Agus menceraikan istri mudanya itu dan kembali ke pangkuan kami. Anak-anak sangat bahagia melihat ayah mereka kembali dan aku pulih. Desi mengucapkan selamat dan membuat hajatan doa keselamatan bagiku. Desi benar-benar bekerja keras untukku. Dia adalah sahabat terbaikku dan akan baik sampai kapanpun. Aku beruntung punya sahabat seperti Desi dan Mukasyafah yang baik seperti Pak Haji.
Allah menolongku lewat tangan-tangan baik mereka yang ada di sekitarku itu. Kabar terakhir ku dengar, Sinta menderita depresi berat dan masuk rumah sakit jiwa Bogor. Dia sekarang jadi gila setelah dicerai Mas Agus. Tapi aku minta agar Mas Agus membiayai Sinta hingga dia pulih kembali. Bagaimana jahatnya dia, sebagai sesama wanita aku masih punya rasa kasihan yang dalam. Terima kasih.